Untuk link Zoom meeting pembelajaran kali ini Ibu sudah bagikan pada WA group. Silakan kalian akses link Zoom meetingnya dan masuk ke dalam meeting. Ibu tunggu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik-baik ya. saja, Bu. Ya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya dan kelancaran walaupun sekarang kita sedang mengalami gangguan sinyal ya. Karena ini juga hanya beberapa peserta didik yang baru bisa masuk ya. Kita tahu sendiri bahwa jaringan Telkomsel sama sekali tidak ada. Jadi ya peserta didik yang bisa masuk mengikuti pembelajaran di Zoom ini hanya peserta didik yang menggunakan kartu Indosat ya. Tidak apa-apa karena kegiatan pembelajaran harus tetap kita laksanakan ya. Untuk teman-teman yang lain yang tidak bisa mengikuti Zoom pada kesempatan kali ini bisa belajar secara asinkronus karena nanti untuk tugasnya Ibu seperti biasa akan dibagikan pada Google Classroom. Begitu ya anak-anakku? Ya, Iya, Bu. baik. Boleh sambil dibuka mute-nya ya biar nanti ketika Ibu berbicara kalian bisa langsung menjawab. Ya, asal di belakangnya tidak ada suara yang berisik ya. Kalau sekiranya di belakang memang ada suara yang gaduh, ya boleh di-mute. Kalau memang suaranya sepi, ya tidak apa-apa, kalian nyalakan mikrofonnya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, baik, silahkan kepada adik untuk memimpin doa. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik ya, terima kasih adik. Baik, mengawali pembelajaran kali ini Ibu akan memberikan sebuah pantun. Buah selasih dari Mesir, buah pepaya dari Malaysia. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat berjumpa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Satu lagi ya. Bagus. Ya, Bu. Buah tomat, buah belimbing. Selamat belajar dalam pembelajaran daring. Ya, walaupun kita belajar dalam pembelajaran daring, tetap kita harus semangat ya. Biasa, silahkan kalian buka dulu Google Classroom. Untuk daftar hadirnya Ibu sudah bagikan ya pada Google Classroom. Ya, silakan kalian isi dulu daftar hadirnya. Baik, bagaimana sudah diisi daftar hadirnya? Sudah, Bu. Sudah, baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, materi apa yang telah kita pelajari? Anekdot, Bu. Kalau yang kemarin Teks anekdot ya. Pada menyusun dan ya, itu tentang menyusun teks anekdot ya. anekdot. Ya, betul. Seperti yang
pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu materinya tentang teks hikayat ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang teks hikayat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat ya, baik lisan maupun tulis. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan mencermati teks hikayat, peserta didik dapat menuliskan pokok-pokok isi yang terdiri dari tema, tokoh, latar, alur, dan amanat dalam hikayat dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai, yaitu nilai sosial, budaya, dan agama yang terdapat dalam hikayat dengan tepat dan bertanggung jawab. Itu terkait dari tujuan pembelajarannya. Adapun materi pokok yang harus kalian pahami ya pada pembelajaran kali ini, yaitu terdiri dari 4 materi pokok ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian hikayat. Ya, kalian harus mengetahui dulu apa itu pengertian hikayat. Ya. Yang kedua mengenai ciri-ciri ya atau karakteristik hikayat. Yang ketiga, unsur-unsur hikayat. Dan yang keempat yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Itu adalah materi-materi pokok yang harus kalian pahami pada pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya dalam memahami materi tentang hikayat, nah, terlebih dahulu kalian kerjakan dulu soal. Soalnya akan Ibu bagikan pada WhatsApp group. Link kuisisnya Ibu sudah bagikan pada WhatsApp group. Baru 6 orang yang masuk, silahkan yang lainnya segera. Sebelum kita ya. Iya, Bu. Siap, baik ya, kerjakan Siap, Bu. dengan cepat. Waktunya hanya 4 menit ya. Mulai dari sekarang. Silakan. Soal lagi, Ibu. Safitri ranking 1, Hikmah kedua, Teta ketiga. Kalian juga masing-masing bisa lihat ya nilainya. Dan ternyata dari Aku 2 soal lagi, dari Ibu. 10 soal itu paling banyak hanya bisa betul 4 soal ya, tidak apa-apa. Ternyata masih ada yang keluar masuk juga ya karena terkendala jaringan ya. Anda camnya dibuka saja ya, silahkan standby dibuka ya. Baik ya, itu tadi kalian sendiri sudah melihat ya bagaimana kemampuan awal kalian dalam memahami materi pembelajaran kali ini ya. Tidak apa-apa, karena itu sebagai pengetahuan awal artinya kalian memang belum sepenuhnya memahami materi ya, karena memang materinya
belum kita pelajari. Kita lakukan dulu ice breaking ya. Kita mulai. Ikuti. Gimana sekarang sudah refresh kan? Sudah semangat lagi ya? Siap. Gak apa-apa, tidak usah kecewa karena nilai praktesnya tadi. Sekarang kita sama-sama belajar ya agar nanti nilai di akhir menjadi lebih baik ya. Siap? Siap, Bu. Baik, kita mulai ya. Kalian silahkan amati video berikut ya. Cermati isinya. Nah, nanti karena akan ada pertanyaan mengenai isi dari video tersebut. Ajam. Khoja Mubarak namanya. Terlalu amat kaya. Akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar Mubarak pun beranaklah isterinya, seorang anak laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. Setelah umur 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru, sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parisnya. Namanya Bibi Jainab. Hatta beberapa lamanya Khoja Maimun beristeri itu, ia membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor burung tiung betina. Lalu dibawanya ke rumah dan ditaruhnya hampir sangkaran bayan juga. Pada suatu hari Khoja Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah sebagai peneman kesenianmu. Terima kasih suamiku. Akan aku jaga baik-baik burung pemberianmu ini. Baiklah, aku titipkan 2 ekor burung ini padamu. Jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, kerana fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Terima kasih suamiku. Akan aku jaga baik-baik burung pemberianmu ini. Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda. Lalu melihatnya rupa Bibi Jainab yang terlalu elok. Mendapatkan undangan dari pangeran untuk datang ke istana. Terima kasih kepada suaminya. Bibi Jainab pun terenyuh mendengar cerita-cerita dari burung bayan tersebut. Bibi Jainab terpaksa menangguh dari satu malam ke satu malam pertemuannya dengan putera raja. Begitulah seterusnya, sehingga Khoja Maimun pulang dari pelajarnya. Burung bayan yang budiman itu dapat penjaga nama baik tuannya, pun menyelamatkan rumah tangga tuannya. Bagaimana, bisa dipahami isi ceritanya? Lumayan Ibu, dah ini progres Ibu. Ya. Putus-putus Ibu. Ya. Jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, termasuk cerita apa dalam video tersebut? Hikayat ya, benar ya. Itu merupakan contoh cerita hikayat. Apa alasannya? Coba berikan alasannya. Mengapa kalian bisa menyebutkan bahwa itu adalah cerita hikayat? Karena tadi dilihat dari gaya bicaranya yang menggunakan bahasa Melayu. Ya, betul. Dari gunakan bahasa Melayu. Kemudian apa lagi? Bersifat istana sentris. Bersifat istana sentris dari mana tadi dilihatnya? Menceritakan tentang kerajaan. Latar belakangnya, Bu. Ya,
Tadi ada kerajaan ya, dari yang pertama ya, kerajaan atau di negara Azam ya. Betul. Kemudian apa lagi? Bu, tidak diketahui Bu nama penceritanya siapa Bu dan pengarangnya siapa. Oh, baik ya. Kita lanjutkan kepada pertanyaan nomor 2. Nah, bagaimanakah isi cerita dalam video tersebut? Kesetiaan istrinya pada suami Bu. Nilai moral mungkin Bu. Nilai moralnya apa? Jangan menyia-nyiakan kepercayaan orang lain kan itu. Ya, benar. Yang lainnya, nilai apa lagi? Nilai sosial, Bu. Nilai Nilai sosial sosialnya apa? harus saling mengingatkan tentang kebaikan kepada orang lain. Betul, Syahla ya. Tadi siapa yang mengingatkannya? Ibu burung non tadi mina hilap dari Bu atau da abis Bayan. nyala tekot meni awon pisan. Ya, nggak apa-apa ya. Burung bayan ya Syahla. Tidak apa-apa sambil berjalan-jalan untuk mencari sinyal ya. Di manakah keberadaan sinyal? Baik, kita lanjutkan sekarang ke materi ya. Pertama, mengenai pengertian hikayat. Nah, setelah tadi kalian menyaksikan video, kemudian kita membahas isi videonya. Nah, sekarang kira-kira hikayat itu apa? Cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berdiri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Baik, pengertian hikayat. Yang pertama, hikayat itu merupakan karya sastra lama yang berbentuk prosa, gitu ya. Karya sastra lama. Kenapa lama? Karena berbahasa Melayu, ya Melayunya Melayu klasik atau Melayu lama. Nah, kemudian berbentuk prosa. Prosa itu cerita naratif yang di dalamnya ada tokoh dan alur cerita. Sama halnya dengan dongeng, novel, cerpen, itu juga merupakan bagian dari prosa. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, ini kesimpulannya ya. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang berdasarkan kisah cerita dongeng, umumnya menaik ke istana kaum bangsawan dan orang ternama dengan kegagahan, kehebatan dan kesaktian. Kita lanjutkan ya. Yang kedua mengenai unsur-unsur hikayat. Nah, kira-kira ada unsur apa saja? Dan ekstrinsik. Ya, benar, Syahla. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri dari apa saja? Tema, alur, latar, tokohan, dan amanat. Baik. Tema itu apa? Gagasan yang mendasari sebuah cerita. Benar ya, Aziza. Tema itu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kemudian yang kedua, alur. Apa itu alur? Jalan cerita. Betul, Syahla. Alur itu jalan cerita. Alur terbagi dari apa jenis? 3. Alur apa saja? Maju, mundur. Benar sekali ya. Yang ketiga, latar. Latar itu apa? Tempat terjadinya peristiwa. Tempat terjadinya peristiwa. Latar itu terdiri dari berapa jenis? 3. Latar tempat, Bu. Kedua latar waktu dan yang ketiga latar suasana. Benar ya, 2 jempol ya. Hebat, ternyata kalian sudah pahami materinya ya. Kemudian yang keempat tentang tokoh atau penokohan. Yang kelima, amanat. Apa itu amanat? Pesan yang disampaikan oleh penulis. Ya, benar. Pesan yang ingin disampaikan oleh
penulis atau pengarang. Jadi hikayat itu Cerita. sama dengan cerita yang lainnya. Ada unsur intrinsiknya yang terdiri dari tema, latar, alur, tokoh, penokohan dan amanat ya. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik ya. Apakah ada yang tanyakan? Ibu, adat dan budaya beda. Ya. Adat dan budaya beda. Adat dan budaya beda atau tidak? Kalau adat itu lebih ke norma, ya. Kalau budaya lebih ke kebiasaan. Kebiasaan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, lebih ke ini ya, ke sopan santun istilahnya. Kalau budaya lebih ke kebiasaan masyarakat. Kebiasaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengenai ciri-ciri hikayat. Apa saja ciri-ciri hikayat? Yang ke satu bersifat anonim, yang kedua mengandung hal-hal yang bersifat mustahil, ketiga menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya, keempat bersifat istana sentris, kelima menggunakan banyak kata artistik Dan ekstrinsik. Ya, benar, Syahla. Intrinsik. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri dari apa saja? tema, alur, latar, atau tokohan dan amanat. Baik. Tema itu apa? Gagasan yang mendasari sebuah cerita. Benar ya, Ziza. Tema itu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Kemudian yang Cerita. kedua, alur. Apa itu Cerita. alur? Jalan cerita. Betul, Syahla. Alur itu jalan cerita. Alur terbagi dari berapa jenis? 3. Alur apa saja? Maju, mundur, maju, mundur. Benar sekali ya. Yang ketiga, latar. Latar itu apa? Tempat terjadinya peristiwa. Tempat terjadinya peristiwanya. Latar itu terdiri dari berapa jenis? 3. Latar tempat, Bu. Kedua latar waktu dan yang ketiga latar suasana. Benar ya, 2 jempol ya. Hebat, ternyata kalian sudah pahami materinya ya. Kemudian yang keempat tentang tokoh atau penokohan. Yang kelima, amanat. Apa itu amanat? Pesan yang disampaikan oleh penulis. Ya, benar. Pesan yang ingin disampaikan oleh Penulis atau penulis. pengarang. Jadi hikayat Cerita. itu sama dengan cerita yang lainnya. Ada unsur intrinsiknya yang terdiri dari tema, latar, alur, tokoh, penokohan dan amanat ya. Yang kedua yaitu unsur ekstrinsik ya. Apakah ada yang tanyakan? Ibu, adat dan budaya beda. Ya. Adat dan budaya beda. Adat dan budaya beda atau tidak? Kalau adat itu lebih ke norma, ya. Kalau budaya lebih ke kebiasaan. Kebiasaan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, lebih ke ini ya, ke sopan santun istilahnya. Kalau budaya lebih ke kebiasaan masyarakat. Kebiasaan. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengenai ciri-ciri hikayat. Apa saja ciri-ciri hikayat? Yang ke satu bersifat anonim, yang kedua mengandung hal-hal yang bersifat mustahil, ketiga menceritakan kesaktian tokoh-tokohnya, keempat bersifat istana sentris, kelima menggunakan banyak kata artistik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama berbahasa Melayu ya. Jelas ya, seperti tadi dalam video bahwa hikayat itu menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua bersifat istana sentris. Yang ketiga, Kronologis atau kemustahilan. keenam, terdapat kesaktian tokoh-tokohnya ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Ini yang paling pentingnya ya, terkait dari nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Ada nilai apa saja? Ada nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan nilai budaya. Satu lagi? Nilai apa? pendidikan. Benar ya, satu lagi nilai pendidikan. Betul ya. Ini sama nilai agama, kemudian nilai moral, sosial, Nilai budaya, dan terakhir nilai pendidikan. Nah, nilai agama nilai yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan ya. Nilai moral berkaitan dengan Sikap baik atau ya perilaku. sikap baik, Nilai sosial berhubungan dengan sikap seseorang kepada orang lain. baik. Nilai budaya berhubungan dengan Berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. ya. Baik anak-anak. Nah, untuk lebih memahami materi, silahkan buka bahan ajar dan berlatih dengan mengerjakan tugas yang terdapat di dalam LKPD ya. Nah, silahkan kalian buka lagi Google Classroom-nya. Nah, ini bahan ajarnya. Ibu bagikan untuk bahan ajarnya ya. Ini LKPD-nya ya, bisa dilihat? Bisa, Bu. Baik, pertama tentang menuliskan pokok-pokok isi ya. Nah, kalian baca dulu ceritanya atau juga kalian ini bisa ya. Silakan akses link ini ya untuk melihat hikayat si miskin ya. Silakan kalian jawab soalnya sesuai dengan tabel. Ya, kemudian kalian juga nanti cari nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat si miskin. Silakan kalian kerjakan dulu tugas yang terdapat di dalam LKPD ya. Tugasnya gampang kan? Ya, dikerjakan hanya dalam 10 menit bisa. Nanti kalian kirimkan seperti biasa ya. Unggah tugasnya pada kolom tugas dalam Google Classroom. Baik anak-anak, sudah ya? Sudah selesai? Sudah, baik. Sekarang silakan presentasikanlah hasil pekerjaanmu. Ya, tadi kan di dalam LKPD itu ada 2 soal ya, soal yang nomor 1 dan nomor 2. Dan nomor 1 dulu, silahkan. Saya, Bu. Syahla, boleh silahkan. Tema kegigihan dan kesabaran si miskin atau 2 saudagar. Tokoh dan penokohannya si miskin, penokohnya penyabar, kedua Raja Indradewa, penokohannya angkuh dan sombong. 3 latar cerita, latar tempat di pasar, di sebuah kerajaan dan di hutan, waktu pagi hari, siang hari, dan malam hari, suasana sedih. Kedua Raja Indradewa, penokohannya angkuh dan sombong. 3 latar cerita, latar tempat di pasar, di sebuah kerajaan dan di hutan, waktu pagi hari, siang hari, dan malam hari, suasana sedih. Udah bagus apa yang disampaikan oleh Syahla. Nah, sekarang siapa lagi yang mau menyampaikan pekerjaannya terkait soal nomor 1? Aziza? Boleh Ya, Bu. silakan. Namanya Nasib 2 bersaudara karena miskin. Tokohnya si miskin, penyabar. 3 latar tempatnya di hutan, istana, dan pasar. Latar suasananya sedih, latar waktunya pagi, siang, dan malam. Alurnya alur maju. Amanatnya tetaplah jujur, sabar, dan berlaku baik meskipun dalam keadaan tidak punya dan menderita. Baik ya, sudah bagus ya. Artinya kalian sudah bisa menuliskan pokok-pokok isi di dalam
hikayat si miskin ya. Baik, kita lanjutkan kepada soal nomor 2, yaitu terkait nilai-nilai ya, yang terdiri dari nilai sosial, nilai budaya, nilai agama dalam hikayat si miskin. Jadi siapa yang mau menyampaikan? Silahkan. Kalau nilai sosialnya harus mengasihani dan peduli kepada orang miskin atau orang yang kesusahan. Bukti kutipan teks, maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar nilai agamanya harus yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menunjukkan kekayaan kepada hambanya. Silakan, siapa yang mau menambahkan? Kepada hambanya itu. Zulfa, sudah. Belum. Pertama, nilai sosial itu mengajarkan kita harus saling mengasihi. Bukti kutipan teks, maka terlalu belas hati sekalian orang pasar itu yang mendengar kata miskin itu. Nilai budaya yaitu kita tidak boleh membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, karena derajat manusia itu sama di hadapan Tuhan. Bukti kutipan teks, maka orang banyak itu pun ramailah tertawa. Serasa mengambil kayu dan batu, maka dilemparkan akan si miskin itu kena. Baik ya, terima kasih ya. Ibu mengoreksi sedikit mengenai nilai budaya tadi ya. Nilai tadi yang disampaikan oleh Zulfa terkait nilai budaya itu lebih cocoknya ke nilai sosial ya. Berarti itu kan orang harus menghormati sesamanya atau orang lain gitu ya. Nah, terkait nilai budayanya di sana ada si miskin itu hormat kepada raja gitu ya. Jadi menghormati pemimpin itu adalah nilai budayanya gitu ya. Baik ya, mengenai hasil pekerjaan kalian sudah bagus ya. Artinya kalian sudah memahami mengenai pokok-pokok isi dan nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kali ini? Pada pembelajaran ini saya menyimpulkan bahwa penjelasan Ibu sangat mudah dipahami, dan kalau ada pertanyaan ibunya juga merespon dengan baik. Pada pembelajaran kali ini saya dapat mengetahui tentang pengertian cerita hikayat, terus tentang ciri-cirinya atau karakteristik, terus nilai-nilai yang ada di teks hikayat, dan juga saya bisa mengisi soal-soal yang Ibu berikan. Udah Bu, segitu. Baik, terima kasih Safitri. Betul apa yang telah tadi Safitri sampaikan, bahwa pada pembelajaran kali ini kita telah mengetahui mengenai pengertian hikayat ya, kemudian ciri-ciri hikayat, unsur pembangun hikayat yang terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, serta yang terakhir yaitu nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat, yaitu ada nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai pendidikan. Nah, yang terutama kenapa kita mempelajari teks hikayat ini atau cerita hikayat ini, yaitu ada nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat, dan diharapkan peserta didik atau kita semua itu dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat pada kehidupan sehari-hari. Seperti tadi kan, nilai sosial, kita harus berbuat baik kepada sesama. Kemudian nilai moral, nilai moralnya apa? Kita harus menjaga tingkah laku atau perbuatan kita ya, jangan sampai perbuatan kita itu dapat menyakiti orang lain gitu ya, bisa berbuat baik kepada orang lain gitu ya. Semoga bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa nanti kalian untuk mengirimkan atau mengunggah tugas yang telah kalian kerjakan ke dalam Google Class. Kita lanjutkan pada refleksi. Pengetahuan apa yang didapatkan pada pembelajaran kali ini?
dapat mengetahui artian, ciri-ciri, nilai-nilai, dan unsur-unsur teks hikayat. Baik, terima kasih Safitri. Kesulitan apa yang kalian hadapi pada pembelajaran kali ini? Jaringan. Jaringan, betul ya. Yang pertama itu terkait jaringan ya. Sampai banyak siswa yang keluar masuk ya. Sampai pada akhirnya hanya sisa 7 orang ya. Baik, terkait pembelajarannya, apakah menemukan kesulitan? Tidak, Bu. Tidak, baik ya. Jadi Tidak. baik, materinya cukup mudah kalian pahami. Yang ketiga, apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Manfaatnya dapat pengertian, struktur, unsur-unsur, dan ciri-ciri hikayat, Bu. Baik ya, jadi kalian bisa mengetahui mengenai unsur-unsur, ciri-ciri dan hikayat ya. Selain itu ada lagi Di situ ada nilai-nilainya. Baik, ya, bisa sebagai bahan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat ya pada kehidupan sehari-hari kita saat ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, kita laksanakan dulu evaluasi anak-anak. Untuk soal evaluasinya atau pasca tes, Ibu bagikan pada Google Classroom dalam Google Form ya. Nanti silakan kalian kerjakan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang telah mengikuti pembelajaran hari ini ya, walaupun dengan berbagai kendala ya, terutama kendala jaringan ya. Karena dari tadi banyak sekali peserta didik yang keluar masuk ya dan tidak bisa mengikuti pembelajaran secara utuh ya. Tapi bagi yang tidak bisa mengikuti pembelajaran, silahkan pelajari lagi bahan ajar yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom. Juga jangan lupa untuk mengerjakan serta mengunggah tugas yang terdapat di dalam LKPD. Baik ya, pada pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas materi mengenai teks hikayat, yaitu KD 4.7 ya, terkait menceritakan kembali isi cerita hikayat berdasarkan pokok-pokok isi dan nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat ya. Baik, sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, baik ya. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita doa dulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Zulfa untuk memimpin doa. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Zulfa, terima kasih anak-anak yang telah hadir. Sebelum Ibu akhiri, ada pantun lagi ya. Buah selasih dari Mesir, buah mangga dari Malaysia. Terima kasih telah hadir. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dadah. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Tetap semangat dalam pembelajaran daring ya. Tetap jaga kesehatan, jaga diri. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.